Samsul Rizal, teman lama yang tidak ada matinya ini kelihatannya ya kan, terus saja on ya di pemerintahan dan politik kita. Selamat Pak Sam. Bapak Ibu sekalian, para anggota Panja RUU ASN DPR RI yang sangat saya hormati, teman-teman para narasumber, Profesor Siti Zuro, Prof. Zudan yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Walaupun saya agak kurang sehat ini Pak pimpinan sidang, tapi saya coba untuk tetap hadir di Zoom meeting ini. Nah, saya mungkin tidak terlalu lama karena sudah banyak tadi disinggung oleh Prof. Siti Zuro, Prof. Zudan. Paling lama saya habiskan waktu sekitar 15 atau 20 menit ya Pak Ketua ya. Nah, Pak Ketua siap. Lanjut. Ya. Saya mau mulai, minta tolong bisa di share screen teman-teman di panitia. Ya, di sekretariat. Nah, ini dia masukan-masukan saya mungkin agak lebih konkret terkait pasal-pasal di dalam RU kita. Tadi mungkin belum banyak disinggung soal itu oleh teman-teman para narasumber yang lain. Nah, saya mau mulai sedikit untuk masuk ke dalam saran-saran konkret untuk penyempurnaan pasal-pasal, yaitu next. Mengenai konsep birokrasi saja sedikit tadi sebetulnya Prof. Siti Zuro sudah angkat. Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa ASN itu birokrasi, dia alat pemerintah negara, dia bukan alat kekuasaan. Ini penting kita tanamkan. Kemudian yang kedua, birokrasi itu partnernya politisi dalam melaksanakan kebijakan. Dia harus dihormati atau dihargai lah, valuable oleh teman-teman politisi, sehingga dengan demikian politisi terbantu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Nah, memang dia harus dikawal, dijaga, diarahkan supaya bisa bekerja efisien, efektif, dan profesional. Lalu satu lagi yang juga sangat penting, tadi juga sudah berulang kali disinggung oleh teman-teman, soal basisnya birokrasi itu adalah meritokrasi, mengacu kepada prestasi, pendidikan pelatihan, pengalaman kerja yang panjang bahkan puluhan tahun, dan bukanlah berbasiskan kepada tradisi-tradisi yang feodal, yang asal bapak senang, yang patronase dan sebagainya. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh lah di dalam membangun birokrasi Indonesia. Lalu ini yang menjadi tujuan kita terus yang sudah lama, mimpi panjang ini, bagaimana birokrasi kita bisa direform menjadi makin profesional, makin netral, makin bebas KKN ya. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi salah satu tujuan dari kawan-kawan melakukan perubahan dari RUU ASN ini. Gimana terus memperbaiki, menyempurnakan birokrasi supaya bisa lebih profesional, bisa lebih netral, bisa lebih bebas KKN. Next. Nah, ini masalah birokrasi kita sedikit saya ingin petakan, hampir mirip tadi itu yang diangkat oleh teman-teman narasumber. Yang pertama adalah soal politisasi birokrasi, sampai sekarang belum teratasi. Kedua, ada sistem pansel yang tidak optimal, ya bahkan kerap sekali disiasati, diakali. Kemudian ada soal tenaga honor yang belum beres, ya. Ini juga masalah yang cukup serius. Lalu soal Kopri tadi, Prof. Zudan kan Ketua Umum Kopri. Saya melihat Kopri ini sebagai pelindung yang menjaga kesejahteraan ASN juga belum optimal kerjanya. Lalu yang juga jadi soal yang saya amati adalah ke ASN kita itu yang masih kurang menggigit lah, kalau bahasa sederhana saya itu kurang menggigit ya, tidak punya power yang cukup ya untuk menjalankan perannya sebagai komite. Ya, dia
eh, paling maksimal bisa beri rekomendasi saja kepada Presiden. Lalu yang terakhir adalah reformasi birokrasi yang sudah lama kita gaungkan, kita jalankan, ya sudah mungkin 15 tahunan itu berjalan lambat ya. Jadi ini mungkin juga ada banyak masalah, ada kemungkinan aktor yang rendah, setengah hati. Mungkin kalau di pusat ada 1-2 kementerian yang memang berjalan dengan baik. Lalu di daerah juga seperti itu, ada beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, tapi kebanyakan reformasi birokrasi berjalan dengan sangat pelan, tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Saya pernah menjadi anggota tim independen reformasi birokrasi nasional 5 tahun dulu, 2015 sampai 2019. Nah, saya ikut melihat dan merasakan dan menjaga, tapi itulah keadaan sampai sekarang, tidak banyak perubahan. Next. Nah, ini masukan untuk RUASN, saya konkret saja nih Pak Ketua. Pertama nih soal judul nih ya, saya ingin menyarankan supaya di judulnya harus ada perubahan pertama. Ya, jadi ini bukan RU perubahan saja, kalau saya tidak salah ini ada perubahan yang pertama kali dilakukan. Oleh karena itu harus ada kata-kata perubahan pertama. Itu masukan terkait judul. Yang terkait substansi ada 5 butir yang ingin saya sampaikan. Next. Nah, yaitu terkait dengan pasal 1 angka 18, lalu ada pasal 25, ada pasal 26. Nah, ini tadi saya sudah mengungkapkan administrative reform ini, birokratik reform ini sudah 15 tahun lebih, tapi tidak berjalan dengan cepat ya, sesuai harapan. Nah, ini karena memang ada persoalan-persoalan dalam penanganannya, dalam penyelenggaraannya. Nah, oleh karena itu, mumpung ada perubahan terbatas ya, ini perubahan terbatas, maka saya usulkan 3 pasal ini ada penyempurnaan, yaitu sebaiknya dipertimbangkan untuk pendelegasian sebagian kewenangan Presiden kepada 2 kementerian ya, jadi jangan hanya kepada 1 kementerian seperti di naskah draft kita. Nah, kami menyarankan 1 kepada Kemenpan RB, pendelegasian sebagian kewenangan Presiden terkait kebijakan manajemen dan binwas ASN di instansi-instansi kementerian pusat. Dan yang kedua, saya sarankan diberi pendelegasian sebagian kewenangan Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kebijakan manajemen dan pembinaan pengawasan ASN di instansi-instansi daerah atau di Pemda-Pemda. Nah, ini saran ini kami ajukan dengan referensi, misalnya kalau kita lihat di dalam studi ya, itu ada model Korea Selatan yang memisahkan antara pelaksanaan kewenangan yang mengurusi pengelolaan ASN di tingkat nasional dan di tingkat lokalnya. Jadi ini penting untuk percepatan karena birokrasi kita sangat besar. Kalau dilihat dari segi jumlah, paling tidak itu 1 juta bekerja di Pemda pusat, 3,5 juta bekerja di Pemda-Pemda. Belum lagi termasuk nanti kalau jadi P3K dikukuhkan atau pengangkatan honorer itu. Nah, ini bisa tambahan ratusan ribu lagi. Oleh karena itu memang sebaiknya ada dua baling-baling ya. Jadi yang untuk baling-baling yang ngurusin ASN di nasional itu diserahkan kepada Kemenpan RB, kewenangannya oleh Presiden, dan yang menangani mengurus ASN di daerah diserahkan kepada Kemdagri. Dan dalam praktik MPK sekarang juga Kemdagri sebetulnya sudah melakukan kerjaan-kerjaan ngurusin birokrasi atau pegawai Pemda itu dalam soal mutasi, dalam soal kepindahan dan sebagainya, itu melibatkan Kemdagri.
saat ini. Ya, kalau kita bisa lakukan ini, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan ada percepatan dalam birokratik reform kita. Tidak seperti yang selama 15 tahun Ibu berjalan. Dan sistem ini juga akan membuat reformasi birokrasi di pusat dan di daerah itu bisa menjadi terbelah dan ditangani dengan lebih cocok dan lebih sesuai dengan keadaan-keadaan karakter birokrasi masing-masing yang bekerja di tingkat nasional dengan yang berada dan bekerja di tingkat lokal atau pemda-pemda. Itu saran pertama saya, dan itu akan terkait dengan pasal 25, pasal 26, tentu juga pasal 1 angka 18. Lanjut. Yang kedua terkait manajemen P3K. Nah, ini pasal 93, 94, 101, 105, 105A, soal-soal yang berkaitan dengan perjanjian kerja, waktunya, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Ini ada catatan-catatan pendek saya. Pertama adalah soal kontrak kerja itu sebetulnya berapa lama. Kalau bisa memang ada batas minimal dan maksimalnya. Yang kedua, untuk jaminan pensiun dan hari tua, itu yang berapa lama masa kerjanya yang mendapatkan jaminan pensiun itu. Apakah yang cuma kerja setahun sudah bisa dapat, ya, atau 2 tahun bisa juga dapat. Nah, yang ketiga catatan saya soal kemampuan keuangan negara untuk membiayainya. Karena kalau P3K ini nanti diberi pensiun, maka itu akan menyedot dana yang cukup besar ya dari pemerintah pusat, dan keadaan kita kan tentu sekarang ini memang tidak sedang dalam posisi yang cukup baik ke keuangan negara. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, ada format lain, mungkin tidak pensiun ya, tapi namanya uang jasa pengabdian. Nah, ini mirip-mirip pola anggota DPRD lah. DPRD itu setiap 5 tahun kalau selesai menjelang habis masa jabatannya kan diberi uang pengabdian yang besarnya sekian kali gaji dan tunjangannya. Nah, jadi mungkin ini pola ini bisa lebih meringankan beban keuangan pemerintah pusat. Jadi jangan pola pensiun, tetapi dengan pola pemberian uang jasa pengabdian kepada teman-teman P3K yang sudah bekerja sekian lama. Dan itu juga harus dibeda-bedakan, yang kerja sekian tahun, yang kerjanya cuma pendek, yang panjang, yang sedang, itu uang jasa pengabdiannya dibeda-bedakan. Sama persis dengan format teman-teman anggota DPRD. Ya, dia tidak dapat pensiun, tidak sama dengan bapak-bapak, ibu anggota DPR, tapi dia dapat uang jasa pengabdian. Nah, itu mungkin lebih visible lah ya dari segi kemampuan keuangan negara kita. Yang keempat, next. Nah, soal pegawai honorer, ya ini memang masalah yang klasik ini dari dulu, dan nampaknya ini salah satu isu seksi dari EUASN yang diangkat oleh teman-teman saat ini. Bagaimana pegawai honorer ini di pasal 131A, 135A ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 itu bisa diangkat menjadi PNS. Nah, saya lihat di draft itu wajib diangkat jadi PNS. Nah, ini memang kayaknya terlalu fait accompli ya. Jadi wajib diangkat jadi PNS, dan kemudian diberi pula batas waktu 5 tahun harus selesai pengangkatannya. Dan kita tidak tahu bagaimana kemampuan keuangan negara dalam 5 tahun ke depan, kan apakah sudah ada exercise dari teman-teman ya ketika menyusun RUU ini. Nah, oleh karena itu maka saran saya sebaiknya, atau masukan saya sebaiknya ada 2 model di pegawai honorer ini, dilakukan seleksi CPNS ya, jadi tetap dia melalui pintu seleksi CPNS. Lalu kalau memang nanti yang baik ya itu lulus jadi PNS. Nah, ini tuh juga dalam rangka menjaga kualitas ASN kita ya. Nah, lulus jadi PNS,
Kemudian kalau tidak lulus atau juga mungkin tidak bersedia diangkat ya sebagai PNS, itulah yang dijadikan P3K. Jadi tidak automatically semuanya jadi PNS. Ada yang melalui seleksi jadi PNS, kemudian yang kedua yang tidak lolos baru menjadi P3K. Nah, itu saran atau masukan saya yang keempat. Yang kelima, next. Nah, soal pembentukan pansel dan pengisian JPT, nah ada pasal 110 ayat 4, pansel diangkat oleh P3K, oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, tapi perlu ada persetujuan. Nah, ini saya sarankan sebaiknya kalau memang akan menguatkan format pansel ini, tapi pengawasannya juga harus dilakukan. Boleh dia diangkat oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, tapi persetujuannya sebaiknya satu tingkat ke atas ya. Ini namanya pengawasan di internal pemerintahan. Yang kedua, pasal 111, pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit. Itu tertulis begitu di pasal 111 itu. Saya menyarankan harusnya diperjelas lagi, yaitu dimasukkan kriteria-kriteria dan ukuran-ukuran. Apa ukuran-ukurannya? Bahwa dia telah menerapkan sistem merit. Sistem merit itu apa ukurannya, itu sebaiknya dicantumkan supaya jelas begitu dan jangan sampai ada terjadi kerancuan-kerancuan. Lalu di pasal 117, JPT dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi. Nah, ini juga dicoba ditegaskan di 117. Nah, kami juga menyarankan sebaiknya ini dibuatkan kriterianya yang bisa 5 tahun itu untuk diperpanjang itu apa kriterianya, sehingga dengan demikian itu dapat dijadikan acuan ya, tidak berdasarkan subjektif atau interest saja ya dari user misalnya. Nah, undang-undang masih menuntun itu. Yang pasal 120, baiknya model pengawasan, nah itu tadi. Jadi dua model tadi, kalau misalnya saran masukan yang saya tadi sudah kedepankan dibagi dua kewenangan pendelegasian presiden, Kemenpan RB dan Kemendagri terkait dengan ASN di daerah, ada ASN daerah, Pemda, maka pengawasannya juga begitu. JPT utama dan Madya untuk instansi pusat pengawasannya oleh Kemenpan RB. Kemudian untuk JPT Pratama instansi daerah ya dilaksanakan oleh Kemendagri. Nah, itu saran yang kami ajukan dan kami mendukung sebetulnya saran yang diajukan oleh Prof. Siti Zuro, Prof. Zudan tadi soal talent pool ya, harus kita beresin itu. Kalau perlu pansel nggak perlu ada lagi, talent pool aja. Lalu untuk soal 1-2 JPT Madya dan Pratama, saya juga sependapat dengan Prof. Zudan tadi, sebaiknya dijadikan pejabat birokrasi nasional, sehingga dengan demikian itu akan membuat kepastian dan karir yang bisa bermanfaat bagi bagi organisasi ya, dan juga bagi melindungi karir dari ASN yang bersangkutan, supaya jangan bikin karir sendiri, cari-cari ngarang-ngarang sendiri, dan kemudian akan terjadi berbagai macam hal-hal yang jauh di luar meritokrasi, spoil system misalnya, yang malah hidup dan berkembang. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang berikutnya, yang ke-6, next. Nah, ini karena mumpung sekalian ada perubahan, ini saya usulkan ada 2 putusan MK terkait Undang-Undang ASN yang sudah dinyatakan dicabut, dibatalkan, final mengikat oleh MK, yaitu putusan nomor 41 terkait pasal 119 dan pasal 123 Undang-Undang ASN. Kemudian ada putusan MK nomor 87 terkait pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN. Ya, ini tahun 2018, satu lagi tahun 2014. Nah, putusan MK ini yang pertama, mungkin Pak Pimpinan, saya kira kawan-kawan dari anggota Panja yang banyak kepala daerah paham ini.
soal pengunduran diri sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta atau pemilu, bukan sejak mendaftar. Nah itu kalau bisa undang-undang ini sekaligus memperbaikinya, putusan MK ini diubah di pasalnya. Kemudian soal frase, penghilangan frase dan atau, sehingga bunyinya menjadi dukung penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah itu hanya menambahkan soal kita merespek putusan MK. Biasanya kalau di pemerintah putusan MK itu selalu di draft pemerintah dilakukan perbaikan. Nah mungkin ini prakarsa kawan-kawan ini saya sarankan supaya juga ditampung kedua hal itu. Bapak pimpinan sidang, Bapak-Bapak anggota Panja, Ibu anggota Panja yang berbahagia, saya kira Pak Samsul Rizal, itulah catatan dan masukan saya terkait perubahan undang-undang ASN kita. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya bagi kita untuk menyempurnakan undang-undang ASN kita ke depan. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.